Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Ba'du. Para mahasiswa mahasiswi YIM Kediri, para pembelajar ilmu hadis yang saya hormati, kita lanjutkan kajian hadis kita pada hari ini. Tema kita tentang hari ini adalah tentang tahammul hadis wa adabu, yaitu metode menerima dan menyampaikan hadis. Sebelumnya, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahammul hadis wa adabu terdiri dari dua kata, yaitu tahammul dan adab. Kata tahammul berarti menerima, sedangkan adab berarti menyampaikan. Jadi yang dimaksud dengan tahammul adalah proses penerimaan murid dari gurunya. Jadi ketika seseorang menerima hadis dari gurunya, itu namanya tahammul. Misalnya ada seorang sahabat berguru kepada Nabi, berarti sahabat tersebut tahammul kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang tabi'in kubro ketika bertemu dengan sahabat, maka dan ketika sahabat tersebut, ketika tabi'in kubro tersebut mendapatkan hadis dari sahabat, maka tabi'in kubro itu sedang tahammul dari sahabat. Demikian juga ketika ada tabi'in wusto atau sugro, ketika menerima hadis dari tabi'in kubro misalnya, maka dia sedang tahammul dari gurunya tersebut. Jadi intinya adalah tahammul itu adalah proses penerimaan hadis dari gurunya. Sedangkan ada proses penyampaian hadis kepada muridnya, itu namanya adab. Misalnya Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada muridnya seorang tabi'in kubro, tabi'in kubro menyampaikan hadis kepada tabi'in wusto atau sugro, tabi'in sugro menyampaikan hadis kepada atau tabi'in misalnya. Itu berarti apa? Proses adab. Nah, sekarang problemnya, apakah tahammul orang kafir atau anak-anak itu bisa diterima? Misalnya begini, ketika seseorang itu bertemu dengan Nabi Muhammad, dia belum masuk Islam, tetapi dia menerima hadis atau banyak merekam hadis dari Nabi. Dan ketika dia sudah masuk Islam, maka apakah dia boleh menyampaikan hadis dari Nabi? Misalnya dalam kasus Ka'ab bin al-Akhbar misalnya, dia ketika bertemu Nabi belum masuk Islam, tetapi konon setelah dia Nabi wafat dia masuk Islam. Nah itu kan. Maka di dalam ilmu hadis ada istilah muhadromun, yaitu orang yang bertemu Nabi tetapi dia belum masuk Islam, tetapi setelah meninggal dunia maka dia Islam. Maka hal ini bisa diterima, ya, asalkan proses adanya itu memenuhi syarat-syarat dalam ilmu hadis, balik, agama Islam, berakal sehat, menjaga muruah dan sebagainya. Kemudian anak-anak misalnya, apakah anak-anak itu ketika bertemu Nabi itu bisa dikatakan sebagai sahabat, atau apakah dia punya hak untuk adab? Mayoritas ulama mengatakan bahwa diperbolehkan ketika dia bertemu Nabi ketika masih anak-anak, kemudian ketika setelah dewasa dia menemukan hadis yang dia terima dari Nabi. Nah, yang menjadi problem adalah berapa batasan usia seseorang itu bisa menerima hadis Nabi. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan usianya 20 tahun, ya. Ada juga yang menyatakan Al-Basroh mengatakan
mengatakan 10 tahun, Ahlus Syam mengatakan 30 tahun. Al-Iraqi mengatakan bahwa yang penting ketika dia menerima hadis, dia paham, bisa menulis, bisa mendengar dengan cermat. Ya. Bahkan jumhur ulama mengatakan 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Karena anak umur 5 tahun mengeluarkan air dari mulutnya, namun artinya apa? Ketika dia umur 5 tahun, dia bisa memahami omongan orang yang diajak bicara. Kan gitu kan. Ada juga yang mengatakan mumayyiz, ya, mampu memahami percakapan dan menjawab pertanyaan. Nah, tapi pada umumnya bahwa menurut Ahmad bin Hanbal misalnya adalah orang yang berakal dan dobit. Ya, umur berapa? Mungkin kondisional. Bisa jadi orang anak itu berumur 4 tahun atau 5 tahun dia sudah dobit, sudah cerdas. Akalnya bisa menerima dan memahami ucapan dari gurunya. Bahkan Musa bin Harun mengatakan bahwa seseorang bisa sah tahamulnya ketika bisa memberikan antara khimar dengan sapi. Mungkin diambil khimar dengan sapi karena hampir sama, tetapi dia bisa membedakan. Karena dia membedakan suatu hal yang hampir sama, maka dikatakan anak itu sudah berakal dan tentu sangat cerdas. Ya. Jadi intinya bahwa tahammul dan adl hadis adalah proses penerimaan dari gurunya atau menyampaikan hadis itu kepada muridnya. Tentu ini dengan beberapa syarat. Pada pertemuan berikutnya akan kita sampaikan tentang metode-metode tahammul, dan tentu ada beberapa syarat yang mungkin sudah saya jelaskan kemarin tentang bagaimana adab yang diterima. Yang pertama adalah tentu beragama Islam, ya, balik, kemudian adil, dobit, ya, menjaga muru'ah. Saya kira beberapa pertemuan kemarin sudah saya sampaikan tentang kaidah kesulitan hadis. Saya kira demikian dulu pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada minggu berikutnya tentang metode-metode tahammul yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.